Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube kita. Di sini kita akan membahas tentang bahan obat kelautan gastropoda ya. Perkenalan anggota kelompok dulu ya teman-teman. Di sini ada saya sendiri, Diva Malia Putri, ada teman saya Melina Stiti dan Rolif Ali Winarto. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi gastropoda. Kata gastropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu gastrol yang berarti perut dan poda yang berarti kaki. Jadi gastropoda adalah moluska yang mengalami modifikasi. Gastropoda membentuk bagian utama dari filum moluska sekitar 3/4 dari semua spesies moluska yang masih ada. Kebanyakan gastropoda hidup di laut, namun ada pula banyak spesies yang hidup di perairan tawar. Beberapa gastropoda telah beradaptasi dengan kehidupan di darat, termasuk juga bekicot dan siput telanjang. Selanjutnya ada morfologi gastropoda. Keong atau siput dalam dunia ilmu hayat disebut dengan gastropoda. Cangkang keong dibuat oleh selaput yang menempel pada tubuh keong yang disebut dengan mantel. Cangkang dibentuk sedikit demi sedikit, selapis demi selapis. Setiap jenis keong mempunyai cara sendiri dalam membentuk cangkangnya, sehingga cangkang tersebut tidak sama dengan cangkang keong dari jenis lainnya. Selanjutnya ada struktur gastropoda, ada kepala, badan, kaki, cangkang, dan mulut. Untuk yang kepala terdapat titik mati untuk membedakan terang dan gelap, pada mulut terdapat lidah parut dan gigi rahang. Untuk badan, gastropoda mempunyai badan yang tidak simetri dengan mantelnya. Letak mantel di bagian belakang inilah yang mengakibatkan gerakan torsi. Gerakannya berputar dengan arah berlawan dengan jarum jam dengan sudut 180 derajat sampai kepala dan kaki kembali ke posisi semula. Untuk bagian kaki berfungsi sebagai alat gerak untuk menggerakkan perut yang berperan sebagai kaki. Untuk cangkang gastropoda paling luar adalah periostracum yang untuk melindungi lapisan di bawahnya terdiri dari kalsium karbonat terhadap erosi. Warna cangkang gastropoda yang beraneka ragam berasal dari mantel yang terletak di sebelah depan pada bagian dalam cangkangnya. Pada umumnya, cangkang siput yang hidup di laut lebih tebal dibandingkan dengan siput yang di darat. Hal ini dikarenakan banyak sekali kapur yang dihasilkan oleh binatang bunga karang yang hidup di laut. Selanjutnya, pada bagian mulut berfungsi untuk memasukkan makanan yang dibantu dengan alat angkut yang disebut dengan radula atau gigi penggilas. Bentuknya bergerigi untuk mempermudah mengambil makanan yang menempel di bebatuan. Selanjutnya, klasifikasi gastropoda. Klasifikasi gastropoda dibagi menjadi 3 subkelas, yaitu subkelas Prosbranchia, subkelas Opistobranchia, dan subkelas Pulmonata. Yang pertama, subkelas Prosobranchia. Subkelas Prosobranchia ini dibagi menjadi 3, Archaeogastropoda, Mesogastropoda, dan Neogastropoda. Untuk yang Archaeogastropoda, insang primitif berjumlah 1 atau 2 buah yang tersusun dalam 2 baris filamen ditemukan di laut dangkal yang bercampur hangat, contohnya ada Haliotis, Trochus, dan Acmea. Untuk Mesogastropoda, insang sebuah dan tersusun dalam 1 baris filamen, hidup di daerah hutan bakau atau pepohonan, laut surut sampai laut lepas pantai, dan karang-karang di tepi pantai laut dangkal yang bertemperatur hangat. Untuk yang Neogastropoda, insang sebuah dan tersusun dalam 1 baris filamen, hidup di daerah pasang surut yang beriklim tropis. Contohnya ada Murex, Conus, Colubraria, dan Hemiphosus. Saya Melina Stiti akan melanjutkan presentasi dari Mbak Diva mengenai subkelas Opistobranchia yang dibagi menjadi 8. Yang pertama, Cephalaspid. Cangkang terletak eksternal, besar, dan tipis. Contoh Ordocephalaspid adalah bula. Yang kedua, Anaspid. Cangkang tereduksi jika ada, terletak internal, kepala tanpa sepalik, rongga pada mantel sisi kanan menyempit dan tertutup oleh parapodia yang lebar, contoh Aplysia. Yang ketiga, Gymnosomata, tanpa cangkang dan mantel. Parapodia sempit, hewan berukuran mikroskopik dan bersifat planktonik, contoh Sliwon, Sliopsis, dan Pneumoderma. Yang keempat, Desomata. Cangkang berbentuk kerucut, rongga mantel besar, contohnya yaitu Cavolinia.
Yang kelima, nata speed, terletak internal, eksternal, atau tanpa cangkang. Rongga mantel tidak ada plikat gill 1 buah, terletak di sisi kanan, contoh umbra sulu. Yang keenam, Asocilidiacea, tubuh kecil meliputi spikula tanpa cangkang, insang ataupun gigi. Visceral mass besar dan memipih pada batas kaki, contoh Hedilopsis dan Microhedil. Yang ketujuh, Sacoglossa, dengan atau tanpa cangkang, radula dan bukal area, mengalami modifikasi menjadi alat penusuk dan penghisap alga. Contoh, Berthellinia. Yang kedelapan, Nudibranchia, cangkang tereduksi tanpa insang sejati, bernafas dengan insang sekunder yang terdapat di sekeliling anus, rongga mantel tidak ada. Contoh, ordo Nudibranchia adalah Glossodoris. Selanjutnya, subkelas Pulmonata. Yang pertama, Stylomatopora tentakel, berjumlah 2 pasang, sepasang di antaranya mempunyai mata di ujungnya, misalnya Asatina, Triodopsin, dan Limax. Yang kedua, Basomatopora, tentakel berjumlah 2 pasang, sepasang di antaranya mempunyai mata di depannya. Kebanyakan anggotanya hidup di air tawar. Cosmopolitan, contohnya bisa. Habitat gastropoda. Gastropoda termasuk hewan yang sangat berhasil menyesuaikan diri untuk hidup di berbagai tempat dan cuaca. Pada umumnya, gastropoda lambat pergerakannya dan bukan merupakan binatang yang berpindah-pindah. Kebanyakan Cypraea ditemukan di balik koral atau karang yang mati. Beberapa Cypraea, Conus, Murex, ditemukan hidup di dasar laut yang dalamnya sampai ratusan meter. Conus lebih banyak menempel di atas terumbu karang, ataupun yang membenamkan dirinya dalam pasir. Murex ada yang hidup di atas terumbu karang, di balik karang, atau di atas pasir. Keong yang hidup membenamkan diri di dasar laut umumnya mempunyai cangkang yang panjang dan lancip. Perkembangan gastropoda dalam obat-obatan. Menurut Simino dan Gavagnin 2006, gastropoda merupakan salah satu jenis biota laut yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri karena menghasilkan metabolis sekunder. Gastropoda mengembangkan sistem pertahanan diri dengan memproduksi senyawa kimia. Pemanfaatan gastropoda secara langsung sebagai sumber senyawa bioaktif akan berpengaruh terhadap kelestarian dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dikembangkan eksplorasi senyawa bioaktif dari bakteri simbionnya. Bakteri simbion cenderung menghasilkan metabolit sekunder yang hampir sama, bahkan sama persis dengan inangnya. Menurut Callesum 2001, gastropoda diketahui berasosiasi dengan Bacillus sp yang menghasilkan metabolit sekunder desipeptide dan juga berasosiasi dengan Streptomyces sp dengan menghasilkan senyawa makrolaktam. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal judulnya De vitro aktivitas antioksidan dari gastropod, bivalv dan echinodrome yang berbeda dengan metode ekstraksi solvent. Jurnalnya itu dari Internasional Ilmu Farmasi dan Penelitian. Slide selanjutnya, tujuan untuk menemukan efek antioksidan dari invertebrata laut kelompok moluska yang terdiri dari gastropoda, bivalvia, dan ekstrak metanol metinolik echinodermata menggunakan berbagai in vitro tes seperti DPPH, mengurangi daya dan aktivitas antioksidan total. Pendahuluan.
organisme laut dianggap sebagai sumber daya yang luas dan molekul bioaktif yang memiliki potensi terapeutik yang sangat besar yang mengarah pada meningkatnya minat dalam penyelidikan produk alami untuk menemukan aktivitas imunostimulan di antara organisme laut. Kelompok moluska terbesar luas di dunia. Selanjutnya, metode total aktivitas antioksidan dari ekstrak metanol mentah ditentukan sesuai dengan metode Prieto et al. Secara singkat, 0,3 mili sampel dicampur dengan larutan reagen 3,0 mili, asam sulfat 0,6 molar, natrium fosfat 28 milimolar, dan amonium molibdat 4 milimolar. Campuran reaksi diinkubasi pada 95 derajat Celcius selama 90 menit di bawah penanas air. Absorbansi dari semua campuran sampel diukur pada 695 nanometer. Total aktivitas antioksidan dinyatakan sebagai jumlah ekivalen asam askorbat dalam miligram per gram ekstrak. Hasil dan pembahasan. Bivalvia memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi yang terbentuk sebagai makanan laut biasa bagi umat manusia daripada kelompok lain yang diselidiki. Karenanya ekstrak metanol ini dapat berfungsi sebagai zat besi antioksidan dan juga digunakan sebagai agen farmasi untuk mencegah berbagai penyakit degeneratif. Estimasi protein. Jumlah protein hadir dalam ekstrak metanol kelompok moluska dipresentasikan sebagai interpretasi grafis. Di antara sampel disaring M. casta 762 mikrogram per miligram dan P. virid 761 mikrogram per miligram memiliki jumlah kandungan protein yang lebih tinggi. Telescopium 41 mikrogram per miligram memiliki jumlah yang lebih rendah secara total. Ekstrak bivalve memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada gastropoda dan echinoderm. Estimasi karbohidrat ekstrak metanol moluska MUPT 421 mikrogram per miligram menunjukkan kandungan karbohidrat tertinggi, sedangkan H. conoidalis memiliki 71 mikrogram per miligram, nilai rendah di antara gastropoda. Secara keseluruhan, ekstrak metanol dari P. viridis 620 mikrogram per miligram memiliki kandungan karbohidrat dan echinoderm tertinggi S. bicolor 23 mikrogram per miligram memiliki konsentrasi rendah. Kesimpulannya, spesies oksigen reaktif ROS yang dihasilkan secara endogen atau eksogen dikaitkan dengan patogenesis berbagai penyakit seperti aterosklerosis, diabetes, kanker, radang sendi, dan proses penuaan. Dari antioksidan yang bisa mengais ROS diharapkan dapat memperbaiki gangguan ini. Aktivitas pemulungan radikal bebas dari ekstrak dievaluasi berdasarkan kemampuan untuk mengais DPPH sintetis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol bivalve dan gastropoda menunjukkan potensi radikal bebas memulung dan aktivitas
antioksidan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak bivalve dan gastropoda dapat menjadi sumber potensial antioksidan alami yang bisa sangat penting sebagai agen terapeutik dalam mencegah dan atau memperlambat kemajuan penuaan dan penuaan terkait stres oksidatif, terkait penyakit degeneratif seperti kanker dan berbagai lainnya. Penyakit manusia lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa isolasi dan karakterisasi komponen antioksidan melalui studi in vivo akan membantu dalam memahami mekanisme aksi mereka sebagai antioksidan yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan, dan pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.